Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Sejak saya menyampaikan ya dalam khotbah-khotbah saya di YouTube ini bahwa setan pun percaya ya, bahwa Allah itu satu. Banyak tuh dikutip tuh oleh para pendeta Tritunggal, oleh siapa gitu, Romo-romo siapa itu, yang dari ortodok tuh. Ya. Kalau dia bilang setan pun percaya Allah Esa. Nah, akhirnya terbuka kan pelan-pelan kan? Ya kan? Terbuka ini pelan-pelan ini. Para romo dan para pendeta Tritunggal itu. Bahwa Allah itu Esa. Bukannya Allah Tritunggal. Walaupun mereka masih berdalih ya, gengsi. Karena gengsi, mereka masih berdalih. Iya, tapi Esa yang bagaimana? Esa itu satu. Tidak pernah Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab menulis itu Esa itu kesatuan, tidak pernah. Yakobus 2 ayat 19, satu. Roma 10 ayat 12, satu. Juga di berapa itu ya, Efesus ada satu lagi tuh. Satu. Tidak pernah dikatakan oh Allah itu kesatuan. Nah, lalu saya juga ya meluncurkan, tentu bukan saya ya, ini hasil dari pelajaran ya dari STAOL, Sekolah Tinggi Online, Sekolah Tinggi Alkitab Online, khusus mempelajari, memahami Alkitab, tidak buku-buku yang lain. Bahwa nama Yesus itu bukan nama kemarin sore. Bukan nama tahun 0 Masehi. Nama Yesus adalah nama Allah yang selama berabad-abad, itu zaman purbakala, itu didiamkan. Itu namanya Yesus. Dan baru dinyatakan ya pada saat firman yang adalah Allah, yang Allah itu sendiri jadi manusia. Nama Allah itu Yesus itu diberikan kepada manusia itu, manusia Yesus. Sehingga nama itu penuh kuasa. Yang di langit maupun yang di bumi tunduk. Jadi nama Yesus itu bukan nama ecek-ecek. Itu nama yang berkuasa. Ya. Dalam Roma 16 ayat 7. Makanya baca Alkitab. Ya udahlah. Kalian ngintip-ngintip aja kalau saya khotbah, ya. Lalu nanti diambil, lalu dicek di Alkitab. Bener gak itu? Gitu. Bener gak? Ya kan? Oke, itu intermezzo. Sekarang temanya adalah Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, tema kita adalah Yesus, ya, yang manusia itu. Yesus adalah jalan ke surga. Maksudnya, Yesus manusia itu adalah jalan menuju Yesus roh.
menuju Yesus Allah. Nah, gitu maksudnya ya. Gampang dimengerti kan? Alkitab mudah dimengerti. Ini teologi bikin bikin otak 7 keliling. Pakai bahasa-bahasa yang susah. Ibu-ibu di pasar tuh nggak ngerti tuh yang gitu-gitu tuh. Bikin judul tuh yang simpel-simpel. Karena memang begitu. Ya. Jadi apa temanya? Yesus adalah jalan ke surga. Ya. Bahasanya, Yesus yang manusia itu ya, adalah jalan menuju Yesus roh. Nah, jadi Yesus manusia, jalan menuju Yesus roh. Yesus roh itu adalah Allah. Nah, nyampe gak tuh pikirannya? Nggak nyampe, kasihan. Makanya sembahlah Yesus. Jangan nyembahnya doktrin. Pasti muter-muter itu di pribadi. Pribadi satu bukan pribadi dua. Pribadi dua bukan pribadi tiga. Pribadi tiga bukan pribadi satu. Tetapi mereka adalah Allah. 2000 tahun gak selesai. Oke? Jadi temanya itu ya. Nah, tema ini pasti bikin bingung. Ya bikin bingung lah. Maksudnya bikin bingung untuk para pendeta di luar sana, gitu loh. Ya, bagaimana tidak bingung? Ya, Yesus yang manusia adalah jalan menuju Yesus yang Allah. Ya, saya jelaskan dulu. Allah tidak pernah meninggalkan sorga, namanya Yesus. Ya, firman yang adalah Allah itu ya disebut Tuhan. Ya. Itu adalah Allah yang berkarya. Jadi di sorga ada Allah yang duduk disembah. Ya, pada saat yang sama ya Allah pada saat itu ya tahun 0 itu ya, pada saat firman menjadi manusia, pada saat yang sama Allah itu berkarya, namanya Tuhan. Disebut Tuhan dan Kristus ya. Allah yang berkarya, itulah yang menjadi manusia. Ngerti? Rohnya adalah roh Allah. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu perlu dipahami dulu ya. Ya kalau nggak nyampe ya maklum lah. Maksudnya otaknya nggak nyampe. Kasihan. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, ya, kepada Thomas ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa. Nah ini jangan disalah pahami. Bapa ini adalah kiasan tadi. Yesus yang roh Allah di sorga, yang tidak pernah meninggalkan sorga, itu disebut dengan sebutan Bapa, ya, oleh Yesus manusia. Ya. Kalau tidak melalui aku, ya. Jadi ini saya ulang ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah satu. Jadi jangan bilang ada dua, ada Bapa, ada anak. Ya. Bapa itu adalah kiasan. Ya. Yesus yang roh di sorga itu. Mengerti sekarang ya? Lalu ditambahkan oleh Yesus, sekarang ini kamu telah melihat dia. Tuh, melihat Bapa kan? Yohanes 16 ayat 7. Ya, ditambah lagi oleh Yesus, sekarang ini
kamu telah melihat dia. Jadi lihat siapa? Lihat Bapa. Bapa kan gak kelihatan. Nah, jadi lihat Yesus, baru bisa melihat Bapa. Jadi jelas kan bahwa Bapa itu adalah kiasan, ya. Bapa yang di sorga itu, ya maksudnya Yesus, roh yang di sorga itu, itulah kiasan dari Yesus yang ada di bumi, yang fisik maksudnya, ya. Mari kita berpikir cerdas. Yesus yang fisik, manusia itu, kok bisa berkata, sekarang ini kamu telah melihat dia, ya, telah melihat Bapa. Ya, ini hanya bisa dijelaskan bahwa dia, Bapa adalah kiasanku. Ya, terdapat dalam Yohanes 16 ayat 25. Saya bacakan. Yohanes 16 ayat 25. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Semuanya ya, termasuk Bapa ya. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya. Tapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Tuh, masih nggak ngerti? Bagaimana mungkin nggak ngerti? Kan sekolahnya kan lama, ya kan? Kan orang pinter. Bahasanya bahasa Ibrani, ya kan? Bahasanya bahasa Yunani, kan begitu. Tetapi bahasa seperti ini nggak ngerti, atau pura-pura nggak ngerti, ya kan? Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Jadi selama ini Bapa itu kiasan. Nah, akan tiba saatnya. Kapan saatnya? Ya ini, ayat yang ke-26 dari Yohanes 16. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku. Dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Itu pada hari itu. Pada hari kapan? Pada hari Yesus bangkit dan dia naik ke surga dan duduk di tata surga. Pada saat itulah, ya, tidak lagi berdoa kepada Bapa dan minta kepada Bapa. Ini ayatnya. Yang ini nggak ngerti. Apa pura-pura nggak ngerti? kan biasa pakai Ibrani KW, pakai Yunani KW, kan gitu kan? Lebih seneng gitu kan? Bahasa Indonesia yang sederhana nggak ngerti. Ya, Yesus fisik yang tadi berkata ya, anak manusia itu adalah jalan menuju Yesus Allah yang roh di surga. Ya. Yesus fisik manusia di bumi dan Yesus Allah yang roh di surga sama-sama namanya Yesus. Jelas kan? Kenapa? Yesus itu nama Allah. Nama Allah yang didiamkan berabad-abad, zaman purba gitu loh. Ya kan? Dan baru dinyatakan pada saat Allah itu sendiri menjadi manusia. Manusia itu diberi nama Allah. Ya, yaitu Yesus. Nah, ngerti sekarang kan? Banyak yang gagal paham memahami ini. Mereka tidak tahu bahwa sejak sebelum segala abad di sorga sana, Allah yang duduk di tahta sorga itu bernama Yesus. Namanya Yesus. Nggak baca Alkitab sih. Kita lihat, kita cek. Roma 16 ayat 27.
Roma 16 ya. Bagi dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, nanti bisa dilihat di ayat yang ke-25, 26, 27 dari Roma 16 ya. Lalu kita akan selesaikan dengan jantan sesuai dengan ayat-ayat Alkitab. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, tuh, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Ya, Tuhan itu namanya Yesus Kristus. Juru selamat namanya Yesus Kristus. Allah yang esa itu ya namanya Yesus Kristus. Bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa. Nah, ini perhatikan, sejak kapan? Sejak sebelum segala abad. Nah itu. Dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Itu jelas. Sejak sebelum segala abad. Baca Alkitab makanya. Maka dengan demikian mudah dipahami. Akulah jalan. Tidak seorang pun yang datang kepada aku, maksudnya Allah yang di sorga itu, yang roh, kalau tidak melalui Yesus yang fisik itu. Gampang kan? Nah, kalau penyembah Yesus, langsung dibukakan pikirannya sehingga mengerti kitab suci. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.